Melihat dunia kecil ini, itu langsung hancur, dan Qin Yueqi berubah menjadi kehampaan cahaya pedang, menebas tepat di atas cakrawala yang tak terbatas. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat langit berbintang yang luas dari medan pertempuran 10.000 ras, sepasang mata dingin terbuka, menatap ke bawah dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Itu adalah leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis, di sungai panjang waktu, kamu pernah ingin menghentikanku. Kali ini, kamu juga memiliki kebencian untuk menghalangi. Ucap Qin Yueqi dengan dingin, seperti peri terbang dari langit, memotong dengan keras, membuat takjub langit abadi. Hah? Apakah itu kamu? Gumam leluhur iblis abisal mendengus dingin, aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Kamu telah membunuh murid iblisku. Kamu pantas mati. Tubuh yang terpisah akan menjadi milikku. Di atas langit yang tak berujung, telapak tangan yang luas membentuk tangan kekuatan iblis yang mengerikan, seolah bisa membalikkan dunia. Bintang-bintang tak berujung berputar di telapak tangan ini dan menelan segalanya. Kekuatan telapak tangan iblis menelan langit, dan kegelapan tak berujung menelan cahaya pedang seperti matahari ini, seperti lilin redup ditelan oleh kegelapan tak berujung, dan tidak ada kejutan dalam kegelapan. Ibu, teriak Qin Chen dan meneteskan air mata. Meskipun itu hanya tiruan, hati Qin Chen penuh dengan kemarahan dan kesedihan ketika dia melihat ibunya ditangkap oleh leluhur iblis abis. Ini adalah leluhur dari klan iblis saat ini. Jika dia berani mengambil tindakan terhadap nyonya, ketika kultivasiku kembali pulih, aku harus memberinya pelajaran dengan keras untuk menghilangkan kebencianku. Kata leluhur sungai darah dengan marah. Nyonya sangat kuat, dia tidak akan dimusnahkan dengan mudah bukan? Kata Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Suaranya baru saja jatuh, menggelegar, dan tiba-tiba, di atas tangan kekuatan iblis gelap, berguling dengan keras, semburan ledakan terus terdengar di dalamnya, dan kemudian, dalam kegelapan yang tak berujung, cahaya pedang yang tajam menyala. Ibu, ucap Qin Chen sangat bersemangat. Cahaya pedang menembus langit dalam sekejap, dan langsung menembus tangan kekuatan iblis gelap ini, tenggelam dalam kegelapan tak berujung, dan tiba-tiba raungan marah keluar dari kegelapan tak berujung. Itu adalah raungan leluhur iblis abisal. Cener, samar-samar, Qin Chen melihat sosok ilusi Qin Yueqi muncul dalam suasana kacau di atas langit yang tak berujung. Dia meliriknya di langit berbintang dan menghilang dengan keras. Qin Chen mengangkat tangannya, dan langsung menyerap sisa sumber dan kekuatan dari Dewa Iblis dan 5 iblis kuat klan iblis roh kecakram giok keberuntungan alam semesta. Seluruh sosok itu bergetar dan menghilang tiba-tiba. Di reruntuhan tak berujung, leluhur iblis abisal tampak sedikit berantakan saat ini, tubuhnya melonjak dengan energi iblis, tetapi segera, energi iblis yang tak berujung menutupi dirinya, dan nafas tubuhnya dipulihkan. Huff, wanita sialan itu, ucap leluhur iblis abis menjadi sedikit marah. Hahaha, leluhur iblis abis, kenapa, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu ingin melakukan sesuatu di medan perang 10.000 ras, saya tidak keberatan membuka sepenuhnya medan perang 10.000 ras. Kalian klan iblis belum siapkan. Ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Xiao Yao Zizun, jangan bangga, hal-hal hari ini tidak akan begitu baik. Apakah menurutmu kamu bisa melindungi anak ini selamanya? Ucap leluhur iblis abis mencibir, matanya berkilat, seolah memikirkan sesuatu, mengungkapkan cahaya suram, anak ini, cepat atau lambat, dia akan melemparkannya ke jaring. Tubuhnya bergetar, leluhur iblis abis menghilang seketika, dan energi iblis yang mengepul mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang. Melihat leluhur iblis abis menghilang, Xiao Yao Zizun menghela nafas lega. Jika tidak perlu, dia tidak ingin terus bertarung dengan leluhur iblis abis. Dia tidak bisa memahami kekuatan leluhur iblis abis. Apa yang terungkap sebelumnya hanyalah sebuah kekuatan kegagalan. Pada level mereka, jika bukan karena hidup dan mati, tidak akan mungkin untuk mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Anak muda, orang yang telah memberimu begitu banyak perhatian dan cinta, aku juga ingin tahu apa yang akan terjadi dengan masa depanmu. Saya menantikan hari ketika Anda bisa berdiri di depan saya. Gumam Xiao Yao Zizun, dengan keras, sosoknya bergetar dan menghilang.
Setelah leluhur iblis Abyss dan Xiao Yao Zizun pergi, seluruh medan pertempuran 10.000 ras langsung sunyi. Sejak saat itu, setelah Vientiane God Treasure ditutup, semua bagian dari medan pertempuran 10.000 ras telah memulihkan kedamaian. Senior Luo, bagaimana? Apakah leluhur iblis Abyss benar-benar pergi? Ucap Molly dan Dimension keluar dengan hati-hati di sudut medan perang 10.000 ras. Jangan khawatir, orang ini sudah pergi. Untungnya, aku telah menyerap banyak energi iblis dan memulihkan beberapa kekuatan. Jika tidak, aku takut akan ditemukan. Ini adalah leluhur klan iblis dan pemimpin ras manusia saat ini. Sungguh luar biasa, mengapa kekuatan ini begitu tidak normal? Ucap leluhur iblis Luo juga sedikit ketakutan. Namun, sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Molly dan Raja Iblis Qian tidak bisa berkata apa-apa kepada Qin Chen. Anak itu dapat bertahan hidup di tangan yang tertinggi. Ini terlalu tidak normal. Wanita misterius yang muncul terakhir memberinya nafas sangat menakutkan. Dunia luar mengerikan, dan masih aman di Vientiane God Treasure. Ayo pergi, ucap leluhur iblis Luo dengan sungguh-sungguh. Molly dan Qian juga tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosok mereka berkedip dan menghilang seketika. Di sisi lain, setelah terbang untuk waktu yang lama, Qin Chen akhirnya meninggalkan tempat ini dan datang ke area lain dari medan pertempuran 10.000 ras. Qin Chen tidak merasakan krisis begitu lama, dan baru kemudian menyadari bahwa dia seharusnya benar-benar aman. Sejak itu, seluruh medan perang 10.000 ras menjadi tenang. Qin Chen mengubah penampilannya dan memulihkan wajah manusianya. Identitas klan naga sejati terlalu istimewa. Setelah begitu banyak pengalaman, semua yang telah dilakukan Qin Chen pasti akan tersebar di alam semesta, bahkan jika itu dapat menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi seperti tsunami di langit dan bahkan di dunia. Ras yang tak terhitung jumlahnya akan membaca prestise Qin Chen. Di antara surga, nama jenius dari klan naga sejati akan mengejutkan semua orang. Identitas ini untuk sementara tidak dapat digunakan di medan perang 10.000 ras, itu terlalu mencolok. Setelah memulihkan penampilannya, Qin Chen tidak meninggalkan medan pertempuran 10.000 ras untuk pertama kalinya. Apalagi sebelum ibunya pergi, ibunya mengatakan bahwa pemimpin ras manusia Xiao Yao Zizun dapat dipercaya, sehingga Xiao Yao Zizun seharusnya mengetahui identitasnya. Untuk mengetahui tentang ibu dan ayahnya, Qin Chen perlu menemukan Xiao Yao Zizun, dan pihak lain seharusnya tahu di mana kedua orang tuanya berada, tetapi tidak mudah menemukan Xiao Yao Zizun. Jika Qin Chen ingin menemukan Xiao Yao Zizun, ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan Jinlin dari klan iblis. Jinlin Tianzun pernah berada di bawah komando Xiao Yao Zizun. Jika dia menemukan Jinlin Tianzun, dia mungkin mengetahui lokasi Xiao Yao Zizun. Yang kedua adalah menemukan Presiden Tiangong. Dari mulut Menara Suci Kuno, Qin Chen tahu bahwa pencipta Tiangong memperbaiki langit bersama dengan Xiao Yao Zizun. Kemudian, dia tertidur di kedalaman ruang dan waktu. Sekarang Xiao Yao Zizun terbangun. Sangat mungkin juga Presiden Tiangong terbangun. Dalam hal ini, jika dia menemukan pendiri Tiangong, dia dapat menemukan Xiao Yao Zizun. Kebetulan Qiansu dan yang lainnya juga berada di Tiangong. Kali ini, di Vientiane God Treasure, mereka juga seharusnya memasuki tempat rahasia sekunder Vientiane God Treasure. Saya tidak tahu manfaat apa yang telah mereka peroleh. Gumam Qin Chen, matanya berkilat. Qin Chen sangat tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini tidak cukup lemah untuk bisa melawan Tianzun, sangat tidak mungkin berjalan di alam semesta sendirian. Ras manapun akan memiliki banyak pembantu, dan tujuan awalnya mendirikan pavilion Chendi juga seperti ini. Jika demikian, saya harus kembali ke Tiangong. Saya hampir lupa, saya masih putra Tiangong. Ketika dia memikirkannya, Qin Chen mengeluarkan peta dan segera berangkat. Beberapa hari kemudian, Qin Chen tiba di lokasi medan perang 10.000 ras di mana tempat Kam Tiangong berada. Kam Tiangong terletak di inti medan pertempuran 10.000 ras ini. Ini memiliki atmosfer langit dan bumi yang kuat dan sangat cocok untuk perbaikan rantai. Namun, dari kejauhan terlihat reruntuhan di mana-mana. Qin Chen melihat gunung tinggi yang gelap di kejauhan. Di atas gunung yang tinggi ini, api tanah yang mengepul menyala, memancarkan panas yang luar biasa.
Ini seharusnya adalah gunung suci alat pemurnian. Gumam Qin Chen berkata dengan emosi bahwa Tiangong berbeda dari kekuatan manusia biasa. Pasukan manusia biasa bisa bertarung di seluruh dunia. Sebagai kekuatan pemurnian senjata teratas umat manusia, Tiangong juga melayani tugas menyempurnakan senjata, dan posisinya luar biasa. Apakah Qiansu dan Jiruyu ada di sini? Gumam Qin Chen bersemangat dan mendekati gunung suci ini. Di sekitar gunung suci, ada barisan formasi yang menyelimuti, memancarkan atmosfer yang mengerikan. Ini adalah formasi besar dari Yang Mulia. Bahkan para Dizun tidak dapat dengan mudah menerobos masuk. Begitu memasukinya dengan gegabah, ia akan dihancurkan oleh kekuatan api yang mengerikan di medan perang 10.000 ras, dan akan meleleh menjadi abu. Formasi ini agak menarik. Gumam Qin Chen tersenyum dan tidak berhenti, tetapi langsung masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, formasi bergulir bertahan, tetapi setelah sinar cahaya menyinari tubuh Qin Chen, itu dengan cepat mundur. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, ditambah dengan keterampilan formasinya, secara alami dia tidak akan terjebak oleh formasi Kam Tiangong ini. Meskipun formasi Tiangong kuat, ia dapat melewati semua metode. Selain itu, ini sama sekali bukan markas Tiangong. Meski formasi Tiangong kuat, itu tidak bisa menghentikannya. Berjalan ke gunung suci ini selangkah demi selangkah, ada tekstur aneh di kaki gunung, dan api tanah yang melonjak memberi Qin Chen banyak keuntungan. Di kejauhan, terdengar suara perkusi, dan Qin Chen melihat sekeliling dan menemukan lubang bawah tanah yang dalam. Ada banyak ahli yang menambang vena suci di sini. Siapa yang berani masuk ke area terlarang di Kam Tiangongku? Dalam teriakan, seorang pria terjun jatuh di depannya. Dia tampak sangat muda dan tampan, mengenakan pakaian yang kuat, dan memiliki kekuatan alam terhormat. Sekilas Qin Chen merasa bahwa orang ini seharusnya hanya memiliki basis kultivasi 10.000 tahun, tetapi auranya telah mencapai ranah terhormat, dan dia masih memiliki sinar api di tubuhnya. Ini jelas merupakan murid inti dari Tiangong. Kalau tidak mungkin selama 10.000 tahun untuk memperbaiki rantai ke alam yang terhormat, dan dia bisa dianggap sebagai tokoh teratas. Apakah Anda seorang penyuling instrumen dari Tiangong? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Aku adalah Feng Huizun, dan putra suci inti dari Tiangong. Kata Feng Huizun dengan bangga, dan kemudian menatap Qin Chen dengan tatapan tajam, dan ada ekspresi dingin dan kasar di matanya. Hati Qin Chen tergerak, karena dia adalah putra suci inti, dan dia seharusnya tahu di mana Qiansu dan yang lainnya berada. Kamu seharusnya memiliki seorang veteran setengah langkah Zun di Kam Tiangongmu. Salah satunya adalah Ji Wuxu. Aku tidak tahu di mana dia. Ucap Qin Chen bertanya. Mengapa kamu bertanya tentangnya? Mata-mata kekuatan mana kamu? Ucap Feng Huizun langsung menunjukkan warna waspada, matanya meledak dengan cahaya dingin. Saya sebenarnya adalah murid Tiangong, dan Ji Wuxu adalah teman saya, kata Qin Chen tersenyum. Kamu tidak memiliki nafas Tiangongku. Bagaimana kamu masuk ke area terlarang Kam Tiangongku? Jelaskan dengan cepat, ucap Feng Huizun berteriak dengan tajam. Qin Chen mengerutkan kening. Feng Huizun ini sepertinya mengenal Ji Wuxu dan yang lainnya, tapi apa maksudnya dengan ini? Saya memang seorang murid Tiangong, tolong beritahu pemimpin di sini. Ucap Qin Chen dengan tenang. Siapa kamu? Apakah kamu layak untuk melihat Penatua Yehe? Ucap Feng Huizun berteriak, menggelegar, dan menembak langsung untuk menekan Qin Chen. Tiba-tiba, kekuatan dari Yang Mulia yang berguling menjulang, dan kekuatan yang perkasa melawan langit, menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, orang ini terlalu pemarah bukan? Ketika Qin Chen menembak, kekuatan yang mulia di tubuhnya juga tersebar, dan langsung menahan serangan Feng Huizun. Namun, dia tidak menyerangnya dengan keras. Bagaimanapun, ini hanyalah kesalahpahaman, dan pihak lain juga adalah murid Tiangong. Wajah Feng Huizun berubah drastis. Dia juga seorang terhormat yang baru saja menembus pengalaman di Vientiane God Tracer ini. Dia pikir dia tak terkalahkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditentang oleh anak muda seperti itu. Ini terlalu menakutkan. Yah, Ji Wuxu dan orang-orangnya itu benar-benar memiliki motif tersembunyi.
Kamu sangat muda dan sudah berada di ranah bangsawan. Pasti Ji Wuxu dan para pelacur itu yang diam-diam memberimu keuntungan dari Tian Gongku. Ucap Feng Huizun dengan dingin. Ketika angin kembali ke tubuhnya, nyala api yang mencapai langit menyala, dan tungku pil sederhana muncul di tangannya. Begitu tungku pil muncul, dengan cepat berputar dan berubah menjadi gunung untuk menekan Qin Chen. Membawamu kembali adalah bukti bahwa kelompok pelacur Ji Wuxu berkolusi dengan orang luar. Ucap Feng Huizun berteriak dengan marah. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan orang ini berulang kali mengatakan Ji Wuxu dan yang lainnya pelacur, jelas kata-katanya ini terlalu tidak pantas dan bertentangan. Ruyu dan Qiansu datang bersama Wuxu, dan di antara mereka ada King Qiuzi. Pihak lain terus mengatakan itu pelacur, ini membuat Qin Chen sangat marah. Qin Chen menembak. Kali ini, dia sedikit menunjukkan sedikit kekuatan, dan segera meledakkan tungku pil, lalu menamparnya, mencoba memberi pelajaran kepada pihak lain. Qin Chen menamparkan wajah Feng Huizun, dan segera menerbangkannya. Feng Huizun dilemparkan ke bebatuan ke samping, dia berbalik dan bangkit, memegangi pipinya dengan tangan kanannya, menunjukkan ekspresi ketakutan dan marah. Dia adalah karakter yang luar biasa, putra suci inti dari Tian Gong, dan dia adalah orang yang kuat. Dia ditampar dan dipukul oleh seseorang yang terlihat sangat muda, yang membuatnya sangat marah. Kamu sangat berani, kamu berani menjadi liar di Kam Tian Gongku, mencari kematian. Ucap Feng Huizun menggeram, sambil mengirimkan sinyal untuk menggerakkan para prajurit. Qin Chen berkata dengan dingin, anak muda, jangan terlalu arogan, berpikirlah dengan terbuka. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darimu, dan kamu harus memiliki sikap hormat kepada seseorang, jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Ini benar-benar nasihatnya, betapa luasnya alam semesta, dan yang kuat seperti awan. Setelah mengalami krisis hidup dan mati ini, Qin Chen memiliki lebih banyak wawasan, menghormati orang, dan itu hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang ribuan mil. Pada saat itu, Hidoro dan Yang Mulia Juesan semuanya dibunuh olehnya di ranah bangsawan, karena mereka terlalu sombong dan berprofil tinggi. Jika bocah itu keluar dan sangat sombong, begitu dia bertemu seseorang dengan latar belakang yang kuat, dia pasti akan mati. Bagaimana Feng Huizun mendengarkan ucapan Qin Chen? Dia hanya tahu bahwa dia telah menderita penghinaan besar. Matanya memelototi Qin Chen, tetapi dia tidak segera membantahnya, karena dia tahu bahwa pria di depannya tidak dapat diprovokasi oleh dirinya sendiri. Dia merasakan kengerian Qin Chen. Tapi itu tidak masalah, bala bantuan akan segera datang. Benar saja, dalam sekejap, dengan keras, nafas yang mengerikan tertahan dari puncak gunung.